Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Ini kalau kita kuliah biasanya jam setengah 11 kalau kelas saya, tapi untuk kelas-kelas yang lain mungkin ada yang kelas pagi juga gitu. Ya, selamat pagi, siang, sore untuk para mahasiswa semua. Nah, kali ini kita masuk di pertemuan kelima. Kita akan membahas mengenai shaping. Nah, dalam slide ini sebenarnya sudah ada beberapa definisi yang cukup jelas menurut saya, termasuk beberapa contoh-contohnya gitu ya. Dan sebenarnya kalian juga bisa membaca dari bukunya Milton Berger karena memang ini diambil dari sana gitu. Sehingga penjelasan saya kali ini sifatnya adalah memberikan penekanan untuk inti-inti dari tiap slide-nya. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita mulai dari pengantar, yaitu definisi dari shaping. Jadi definisinya, shaping ini merupakan salah satu bentuk prosedur modifikasi perilaku yang berfungsi untuk membangun atau membentuk suatu perilaku baru gitu. Jadi kata kuncinya adalah shaping ini tujuannya itu untuk membangun atau membentuk suatu perilaku baru gitu. Perilaku yang mungkin sebelumnya belum muncul gitu, atau dulu pernah muncul tapi hilang gitu ya, sehingga perlu dibangun atau dibentuk kembali. Nah, untuk bisa memahami prosedur shaping ini ada dua konsep kunci ya yang perlu dipegang betul. Yang pertama adalah reinforcement dan yang kedua adalah extinction. Sebenarnya dua kata ini mungkin kalian sebelumnya pernah dengar ya di mata kuliah lain gitu ya. Tapi kita refresh lagi saja gitu ya. Yang pertama kita masuk ke reinforcement. Apakah itu reinforcement? Nah, sebenarnya reinforcement itu adalah konsekuensi gitu ya, konsekuensi yang bersifat memperkuat perilaku gitu. Jadi bisa dibilang reinforcement itu kayak semacam feedback gitu ya dari lingkungan ataupun dari orang lain gitu ya, yang membuat suatu perilaku itu dilakukan terus-menerus gitu, atau memperkuat suatu perilaku. Jadi perilakunya menjadi lebih kuat atau diulang-ulang atau jadi dilanjutkan gitu. Makanya kalau dalam shaping kan untuk membentuk perilaku baru itu kan memang perilaku yang akan dibentuk itu perlu diulang, diulang, diulang sehingga itu bisa menjadi kebiasaan dan terbentuk kebiasaan baru. Nah, reinforcement sifatnya di situ ya. Sehingga sebenarnya reinforcement ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai hasil yang positif atau menyenangkan gitu ya, karena manusia itu kan kecenderungannya kalau ketemu sesuatu yang menyenangkan itu pasti akan mengulang perilakunya gitu, atau ketika kita melakukan sesuatu dan feedbacknya itu menyenangkan untuk kita, itu akan cenderung kita ulang gitu. Nah, berdasarkan jenisnya ada dua jenis nih, reinforcement positif dan reinforcement negatif. Apakah itu reinforcement positif dan negatif? Oke, kita langsung masuk ke sini. Kita langsung ke contoh aja ya, analoginya ya. Ini reinforcement positif. Jadi kalau reinforcement positif itu lebih ke arah apa ya? Jadi reinforcement yang memang sifatnya itu menyenangkan gitu ya. Seperti misalnya eh, tambahan uang jajan bagi anak yang mau rutin menyapu tiap sore. Kalau dia nyapu dikasih tambahan uang jajan, itu kan nyenengin ya buat dia, sehingga dia akan mengulang-ulang terus perilaku menyapunya. Kenapa? Karena ketika dia menyapu atau setelah dia menyapu dia dapat uang jajan. Nah, reinforcement positif itu contohnya begitu. Sedangkan kalau reinforcement negatif itu tuh lebih ke arah gini, ada yang dihindari gitu, jadi kayak semacam eh, ini langsung ke contoh dulu aja ya. Jadi misalnya kayak dengan memakai payung kita terhindar dari basah kuyup ketika hujan, terhindar dari sesuatu yang nggak menyenangkan. Jadi kalau reinforcement negatif itu perilaku itu menjadi berulang gitu ya, itu karena dia itu terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan gitu. Maka kenapa orang itu apa namanya, memakai payung gitu ya, memakai payung ketika hujan ya biar dia nggak kehujanan, contohnya begitu. Atau misalnya ada contoh-contoh lain nih, misalnya untuk reinforcement mulai dari positif dulu ya gitu ya. Kalau positif sepertinya lebih jelas ya, ya kayak kalau misalnya kalian
apa namanya, oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan dari saya tak kasih uang 50.000 gitu ya. Besok lagi saya juga gitu, yo yang bisa jawab pertanyaan dari saya tak kasih uang 50.000. Nah itu pasti nih banyak yang mau nanya gitu. Pasti banyak yang akan menjadi sering bertanya karena dapat reinforcement positif, yaitu dapat uang tadi 50.000 misalnya begitu. Nah, sedangkan kalau reinforcement negatif itu ya sama kayak sekarang ini ada kebiasaan cuci tangan gitu ya. Cuci tangan setiap hari itu kenapa? Ya karena dia menghindari kena kuman gitu. Reinforcement negatif contohnya begitu gitu. Jadi atau bisa jadi juga misalnya kayak begini. Uh, Kita kebiasaan pakai masker mungkin nggak semua orang ya, tapi sekarang orang itu jadi terbentuk perilaku baru, yaitu dia menjadi sering pakai masker gitu. Kenapa? Karena ketika pakai masker itu muncul rasa aman atau terhindar dari tadi virus-virus corona yang menyerang kita. Itu contohnya reinforcement negatif seperti itu. Nah, nanti setelah selesai penjelasan ini akan ada beberapa contoh-contoh gitu. Jadi ada di bukunya Milton Berger itu nanti akan ada beberapa contoh. Ini contohnya reinforcement positif atau negatif gitu. Jadi untuk menguji paham atau tidaknya nanti kita akan bahas setelah slide ini selesai ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua setelah reinforcement itu atau selain reinforcement tadi ada yang namanya extinction. Kalau extinction ini merupakan proses hilangnya suatu perilaku karena reinforcementnya berhenti diberikan atau tidak muncul lagi. Misalnya, kalau kita dengan kata lain dulu ya, dengan kata lain, jadi extinction dapat dipahami sebagai suatu upaya menghilangkan perilaku dengan menghentikan reinforcement yang selama ini diberikan. Contohnya tadi, kok anaknya jadi males nyapu ya? Ya iyalah, sekarang nyapu udah nggak dikasih duit kok gitu. Nah itu extinction tuh kayak begitu contohnya. Sekarang pada nggak nanya ya mahasiswa, ya iyalah udah nggak dikasih uang 50.000 lagi gitu. Nah kalau extinction tuh seperti itu gitu. Nah contohnya seperti itu. Nah ini juga ada sih kehidupan sehari-hari gitu, kayak saklar lampu yang rusak gitu. Jadi rutin menyalakan lampu, rutin menyalakan lampu ruang tamu. Jadi udah otomatis gitu loh, begitu dia pulang masuk kamar nyeklekin saklar. Ternyata lampunya nggak nyala gitu karena rusak gitu. Besok pulang dia nyeklekin lagi tuh, nggak nyala lagi. Nah setelah berulang-ulang begitu akhirnya ada perilaku apa, ya udahlah dia nggak akan nyalain itu lagi gitu ya, karena ternyata memang saklarnya rusak. Itu contohnya extinction tuh seperti itu. Jadi ketika reinforcement kan biasanya begitu nyalain lampu ya lampunya nyala, itu kan reinforcement positif kan gitu. Tapi begitu nyalain lampu terus lampunya nggak nyala, nggak nyala, nggak nyala, ya makanya perilaku rutin menyalakan lampunya itu menjadi hilang gitu. Extinction tuh begitu sebenarnya. Jadi kayak ini penjelasannya di situ ya, lampu menyala reinforcement, lampu tidak menyala ketika ditekan itu reinforcementnya jadi hilang, sehingga terjadi extinction pada si perilaku orang itu. Dia nggak akan mengulangi lagi perilaku itu karena nggak ada reinforcementnya. Oke, ini masuk ke definisi shaping yang lebih dalam lagi. Kalau tadi kan lebih ke arah pengantar dan juga dua konsep utama untuk shaping itu sendiri ya. Nah kalau definisi shapingnya ya tadi ya lebih ke arah pembentukan perilaku baru melalui proses reinforcement dan extinction yang dilakukan secara bertahap. Ini ada kata kuncinya di sini shaping nih. Dilakukannya secara bertahap gitu sehingga mencapai perilaku yang ditargetkan. Jadi jangan dikira dalam proses shaping ini hanya sekali dua kali selesai gitu langsung terbentuk perilaku baru, nggak gitu ya. Jadi ini dilakukan secara bertahap. Oke. Nah, shaping ini juga disebut sebagai successive approximation. Apa itu? Successive approximation itu bisa diartikan dengan proses pendekatan menuju perilaku yang ditargetkan secara bertahap. Kata kuncinya masih tetap ya, dilakukan secara bertahap gitu ya. Dan pemberian reinforcement pada perilaku yang mendekati perilaku target secara bertahap inilah yang menjadi ciri shaping gitu ya dibanding dengan reinforcement biasa. Ini juga ada istilah differential reinforcement ya. Ini ada di chapter 15. Kalau pengen lihat lebih jelasnya atau detailnya seperti apa gitu. Dan sekali lagi ini ada yang namanya bertahap gitu ya, yang merupakan konsep kunci dalam shaping ini sendiri gitu. Oke,
ini contoh klasik shaping ya, masih ingat Pak Skinner gitu ya dengan tikusnya gitu. Nah, Skinner ini menggunakan prosedur shaping untuk membuat tikus mampu menekan tuas untuk mendapatkan makanan. Gitu ya. Jadi pada mulanya kan makanan itu keluar dari lubang palet. Setiap kali tikus itu menghadap ke arah sisi kandang di mana paletnya itu berada. Jadi dia ngadep ke sana aja makanannya keluar. Setelah diulang berapa kali, nggak dikeluarin lagi tuh makanannya, terjadi extinction kan di situ. Kemudian tikus ini mulai mendekati dan menyentuh dinding kandang. Nah, ketika dia menyentuh dan mendekati dinding kandang, muncul makanannya keluar lagi. Nah, prosedurnya diulang lagi gitu ya. Kemudian ketika dia mengulang menyentuh dinding kandang, enggak lagi dikeluarin gitu ya. Sampai tikus itu bergerak-gerak dan menyentuh tuas sehingga makanannya keluar. Jadi itu mau ngajarin si tikus ngambil makanan dengan cara menyentuh tuas aja, tahapannya seperti itu gitu. Apalagi kita ya sebagai manusia membiasakan perilaku baru tuh nggak bisa langsung celing gitu ya, nggak bisa langsung berat gitu, tapi memang ada tahapannya juga. Nah, itu contoh-contoh shaping tuh di situ gitu. Jadi kayak ini sebenarnya ini outputnya itu tikus itu bisa menekan tuas gitu agar makanannya keluar gitu, tapi bertahapnya mulai dari dia ngeliat lubang palet aja di okein gitu ya, dikeluarin makanannya, terus nanti ada extinction lagi biar dia melakukan cara lain lagi gitu sampai pada cara yang diharapkan. Oke, selanjutnya ini contoh penerapan shaping gitu ya. Ini nanti ada sekian contoh ya, saya tidak akan menjelaskan semuanya gitu, nanti ada beberapa yang bisa kalian baca sendiri gitu ya. Ini penerapan shaping yang pertama ini sebenarnya sesuatu yang natural ya, alami gitu, belajar bahasa pada bayi gitu. Wah, ini adiknya lucu-lucu sekali ya. Seorang bayi sebenarnya mempelajari kata-kata pertamanya itu melalui proses shaping gitu ya. Pertama-tama kan bayi itu kan babbling gitu ya, bergumam-gumam yang nggak memiliki arti gitu, sampai babblingnya itu agak nyerempet kata-kata ma gitu, misalnya ma gitu. Nah, terus mamahnya aware dong, terus dibilang mama gitu, mamanya senyum sama dia gitu ya, terus memberikan respon positif, terus menjadi perhatian dan diperkuat lagi mama, dibetulin dan sebagainya. Itu sebenarnya itu kan reinforcement gitu buat si bayi itu gitu. Nah, setiap kali bayi memberikan kata-kata mama-mama tadi itu selalu direspon positif, tapi kalau dia babbling yang lainnya itu nggak direspon gitu. Jadi ketika mamanya itu merespon satu kata yang cerempet-cerempet mama tadi tuh, berarti kan bayi itu dapat reinforcement ya. Sedangkan ketika dia itu menggumam yang lain dan tidak terlalu direspon, itu kan sebenarnya proses extinction. Jadi dalam proses shaping ini kan keduanya masuk gitu ya, sehingga bayi itu akan cenderung mengulang perilaku yang mendapatkan reinforcement gitu. Maka lama kelamaan ya udah bayi itu bisa bilang mama mama sampai sekarang dengan jelas gitu. Saya juga jadi ingat dulu anak saya itu pertama kali ngomongnya nggak bisa bunda, Buddha gitu. Tapi begitu ngomong Buddha gitu, orang tuh wah udah bisa ngomong bunda udah gitu, terus dibantu lagi. Begitu dia ngomong yang lain enggak gitu. Tapi begitu dia ngomong Buddha gitu, ya itu lagi dikasih reinforcement, makanya terus sampai sekarang ya manggilnya bunda gitu ya. Oke, itu contoh yang pertama. Yang contoh yang kedua ini juga ya, belajar berjalan. Ini bisa dibaca sendiri untuk contoh yang kedua ya. Oke, bisa dibaca sendiri contoh yang kedua. Contoh yang ketiga juga nih bisa dibaca sendiri nih. Jadi bagi kalian yang memiliki kebiasaan gitu ya, kan kemarin kalau ngomongin soal analisis fungsi ada nih misalnya yang bolak-balik ke kamar kecil gitu ya sebelum presentasi misalnya gitu. Nah, siapa tahu nih bisa pakai model shaping ini gitu. Kalau di sini contohnya kayak misalnya anak yang mengikuti les privat itu berulang kali ke kamar kecil itu 1 jam tuh bisa 3 sampai 4 kali dia ke kamar kecil. Tapi terus
sama guru tuh dikasih shaping gitu. Dibilang kalau dia bisa mengurangi kebiasaan izinnya itu dia akan dapat hadiah gitu. Tahap pertama dikasih permen ketika muridnya bisa menahan hanya 1 kali ke kamar mandi dalam 30 menit gitu ya. Tahap berikutnya dia bisa nahan nih 60 menit gitu ya. Yang 30 menit tadi dia, kalau 30 menit tadi itu dia udah nggak dikasih lagi hadiah, jadi ada extension di situ gitu, dikasihnya cuma pas 60 menit terus sampai mencapai target yang ditentukan 1,5 jam misalnya ya 1 kali. Jadi ya bertahap, mulai dari 30 menit diapresiasi dulu nih gitu ya, kasih reinforcement. Setelah sudah mulai berkali-kali 30 menit dikasih reinforcement, dihentikan, extension. Naik lagi ke level 60 menit gitu ya. Nggak ke kamar kecil atau bisa nahan 60 menit baru dikasih hadiah. Yang 30 menit tadi udah diabaikan, udah extinction dia gitu. Dan seterusnya sampai mencapai target 1 jam. Nah, ya, jadi kan berdasarkan ketiga contoh di atas, kita dapat mengetahui bahwa shaping dapat digunakan untuk satu, membentuk perilaku baru. Jelas ya, yang dua, mengembalikan perilaku lama yang menghilang. Jadi misalnya kalian pernah, dulu itu aku tuh biasa kok bangun pagi gitu. Tapi kenapa sekarang dengar azan subuh itu membuat semakin terbuai gitu. Nah, ini bisa mulai nih nanti menerapkan shaping untuk diri sendiri ya gitu ya. Kemudian bisa juga untuk mengubah dimensi perilaku dari frekuensinya, durasinya, intensitas, atau latensinya. Contohnya ya seperti tadi, kalau kita mengubah durasi ya kayak yang ke toilet tadi loh. Jadi kalau dia bisa nahan 30 menit, dikasih reinforcement apa. Kalau dia bisa nahan 60 menit apa gitu ya. Setelah dia yang 30 menit ini beres ya gitu. Frekuensi sama gitu, kayak misalnya kalau kemarin di analisis fungsi itu misalnya ada orang yang frekuensinya misalnya kayak dia bolak-balik ke kamar mandi sebelum presentasi itu dia bolak-baliknya tuh sampai 5 kali gitu. Kalau kamu bisa bolak-balik ke kamar mandinya itu cuma 3 kali gitu ya, dikasih dapat reinforcement apa gitu. Kemudian nanti kalau udah extension nih, naikin levelnya. Sekarang bolak-balik ke kamar mandinya cuma 2 kali aja deh gitu. Sampai bisa mencapai target, misalnya targetnya memang hanya cuma 1 kali aja ke kamar mandi sebelum presentasi gitu. Nah, ini tahapan shaping. Pertama, tentukan dulu perilaku targetnya apa. Misalnya tadi bolak-balik ke kamar mandi sebelum presentasi. Jadi yang mau dikurangi, yang tadinya bolak-balik ke kamar mandinya itu bisa 5-6 kali, ini mau ditarget 1 kali saja ke kamar kecil sebelum presentasi. Nah, itu ditentukan dulu. Terus pastikan dulu bahwa shaping ini paling tepat gitu. Jadi lihat, ini juga tergantung ininya ya, tergantung kasusnya gitu, nggak semuanya tuh cocok loh pakai shaping gitu. Jadi yang kedua, kita make sure dulu bahwa memang kondisi ini tuh bisa dikasih shaping gitu paling tepat gitu dibanding treatment lainnya gitu ya, kayak mau behavioral training atau mungkin reinforcement saja gitu. Jadi ini pastikan bahwa shaping ini memang pas gitu. Setelah itu nih tentukan perilaku awalnya. Perilaku awalnya apa? Oh, tadi ke toilet sampai 6 kali gitu ya. Terus habis itu tahapan shapingnya mau seperti apa, ngasih reinforcement sama melakukan proses extensionnya. Misalnya tadi dia biasanya bolak-baliknya 6 kali nih, nanti mulai dari berapa nih mau dikasih reinforcement nih gitu. Misalnya tahapannya yang pertama 4 kali dulu deh gitu, dia 4 kali ke kamar kecil tuh udah diapresiasi, kasih reinforcement gitu. Nanti naik level lagi deh, jadi berapa, habis 4 terus 3 gitu, habis 3 terus 1 gitu, atau habis 4 terus 2, habis 2 terus 1 gitu. Ditentuin, terus ditentukan juga pengukuhnya apa reinforcernya. Dan reinforcer ini upayakan memang sesuatu yang memang diinginkan gitu, jadi memang meningkatkan orang itu untuk mengubah perilakunya gitu. Kalau reinforcementnya itu adalah hal yang misalnya kayak mahasiswa ya, reinforcementnya apa, permen ya pada nggak mau gitu. Jadi pengukuhnya itu perlu dibuat sesuatu yang memang itu tuh diinginkan, yang menarik gitu, sehingga membuat si orang ini tuh terdorong untuk melakukannya. Terus yang keenam ya tadi, terapkan reinforcement dan extinction sesuai tahapannya. Oke, itu kemudian kalau konsep kunci shaping ini ya. Satu, konsep kuncinya kasih reinforcement dulu.
kasih extinction, mulai perilakunya gitu. Jadi perilaku awal menuju perilaku target yang pertama kali akan di reinforce itu kamu tentuin dulu gitu loh. Terus kemudian target behaviornya apa, perilaku akhir yang akan dituju itu apa, itu dikuatkan dulu. Tahapan shapingnya itu juga bertahapnya itu seperti apa gitu, itu yang perlu di perjelas lagi gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hal ini gitu ya untuk bisa melakukan shaping. Jadi sekali lagi reinforcementnya, konsep reinforcementnya, kemudian extinctionnya, kemudian starting behaviornya itu perlu, karena kalau nggak terukur itu juga nggak bisa kita pakai shaping gitu. Jadi apa ini starting behaviornya seperti apa, target behaviornya seperti apa, itu bedanya harus kelihatan sangat jelas gitu. Kemudian tahapan shapingnya seperti apa. Oke, sekian dan terima kasih.